adik-adik, selamat berjumpa kembali. Walaupun kita masih belum bisa berkumpul bersama, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita. Tetap semangat ya buat memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, kakak mau ajak kalian untuk menyanyikan satu buah pujian. Bangkit berdiri ya, ikutin gerakan kakak. Kalau kau anak Tuhan. Kita mau berdoa, tapi sebelumnya yuk kita mau angkat satu buah penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kembali kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penjagaan-Mu,
Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kami memulai ibadah kami. Mari urapi ibadah ini, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, di dalam Alkitab ada seorang bapak yang disuruh membuat kapal yang sangat besar, atau namanya bahtera. Dia disuruh Tuhan terus masuk ke dalam bahtera. Dia, istrinya, anaknya, juga binatang-binatang yang Tuhan suruh bapak ini bawa ke dalam bahtera. Tahu nggak siapa nama bapaknya? Ada yang tahu? Kakak Josia tahu nggak bapak siapa ya? Bapak Nuh. Bapak Nuh, iya. Kalian juga pasti udah tahu kan ceritanya ya? Bapak Nuh masuk ke dalam bahtera karena apa? Karena akan datang hujan yang sangat lebat yang akan menenggelamkan seluruh bumi ini. Tapi Bapak Nuh diselamatkan. Berapa orang yang diselamatkan? Kita hitung sama-sama ya. Bapak Nuh, istrinya, anaknya ada berapa? 3. Dan istri-istri dari anaknya, mantunya ada berapa? 3. Jadi berapa orang diselamatkan? 8 orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Yang belum bisa, belajar ya nyanyi lagu ini ya. Dia disuruh bikin perahu, dia mau bikin bahtera, dia mau bikin. Sekalipun orang-orang ada yang bilang dia gila, ada yang pikir dia aneh, tapi dia nggak mau dengerin semua kata-kata orang-orang itu. Dia mau taat kepada Tuhan. Jadi kita juga sama, adik-adik juga sama semua. Kita mau taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan suruhkan, itu yang kita mau lakukan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita sama-sama nyanyikan lingkupiku dengan sayapmu. Naungi
kita teduh di hadapan Tuhan. Mari dalam sikap berdoa kita nyanyikan lagu ini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tenang, kami aman karena ada Engkau yang senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk tenang, diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang ingin Kau sabdakan pada setiap kami. Karena itu mari Bapa, tolong setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh mengerti apa yang Kau ingin bicarakan pada kami. Mari Tuhan yang mengurapi juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya mereka boleh menyampaikan isi hati Tuhan pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Halo adik-adik, shalom, apa kabarnya semua? Nah, tadi kan kalian udah memuji Tuhan, udah bernyanyi untuk Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak mau nanya dulu nih. Kira-kira kalian udah berapa lama sih di karantina atau di self quarantine? Kalau kakak hitung-hitung, itu tuh hampir 3 bulan loh kita di karantina. Karena COVID-19 ini, kita jadi harus di rumah aja, di karantina dan gak boleh kemana-mana termasuk ke gereja. Nah, karena kalian udah lama banget gak ke gereja, sekarang kakak mau adik-adik inget-inget, biasanya tuh di gereja ada apa aja sih? Ada alat musik yang biasa dipakai untuk mengiringi pujian, ada kantung persembahan, ada bangku-bangku untuk tempat duduk jemaat, dan yang pasti ada jemaat dan para pelayan Tuhan yang melayani sebagai pembawa firman Tuhan, pemimpin pujian, bermain musik, dan lain-lain. Nah, walaupun adik-adik udah lama banget, kurang lebih 3 bulan, adik-adik udah gak datang ke gedung atau suatu tempat ibadah, tapi ketahuilah bahwa diri adik-adik sendiri adalah bait Allah, dan ini tertulis di 1 Korintus 3 ayat 16. Kita baca yuk. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat ini mengingatkan kita bahwa selain ada bait Allah yang berbentuk gedung, berbentuk fisik, tapi diri kita juga disebut bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Jadi kalau diri kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita, maka kita harus hidup seperti apa? Kita harus hidup dengan pribadi gereja Tuhan. Bagaimana sih Kak hidup sebagai pribadi gereja Tuhan? Nah, kakak akan menjelaskannya dengan melihat cara hidup jemaat gereja mula-mula yang tertulis di
Kisah Para Rasul 2 ayat 42, 44 sampai 47. Kita baca pelan-pelan ya. Udah dibuka belum Alkitabnya? Udah ketemu? Kalau udah ketemu, kita baca dari ayat 42 ya. Yuk kita baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44 sampai 47. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, tadi kita udah baca ayat Alkitabnya, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, di ayat 42. Di ayat 42 dikatakan bahwa ciri pertama orang dengan pribadi gereja Tuhan adalah tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya, kita itu harus tekun, harus dengan sungguh-sungguh menekuni pengajaran atau firman Tuhan. Kita tidak boleh main-main. Seperti saat ini, saat sedang mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkannya dengan serius. Kedua, selain tekun dalam pengajaran, umat gereja Tuhan juga bertekun dalam persekutuan. Artinya, kita harus menjadi orang yang suka bersekutu, tidak menghindari persekutuan, dan saling mengasihi sesama umat Tuhan. Selanjutnya, dikatakan bahwa mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, memecahkan roti menggambarkan kita selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ia sudah menebus dosa kita dan kita sudah diselamatkan. Dan berdoa. Berdoa itu artinya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan agar kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita nggak boleh melupakan Tuhan. Selanjutnya di ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, orang dengan pribadi gereja Tuhan itu menyukai kesatuan. Artinya mereka suka bersatu, mereka saling mengasihi, damai satu sama lain. Walaupun ada masalah dengan temannya, mereka tetap menomorsatukan kesatuan. Mereka tetap ingin berdamai dan tidak ada keributan. Lalu dilanjutkan, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya, orang dengan pribadi gereja Tuhan itu suka berbagi. Dia selalu memikirkan keadaan orang lain dan tidak egois. Jadi, kita itu tidak boleh egois, tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita juga harus melihat sesama kita. Kalau ada sesama kita yang kekurangan, kita bantu, kita tolong. Ciri selanjutnya di ayat 46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dari ayat ini dikatakan, orang dengan pribadi gereja Tuhan, mereka itu suka berkumpul di bait Allah. Dan ditekankan berkumpulnya itu dengan tekun dan sehati. Jadi kita kalau datang ke bait Allah, kita tuh harus tekun, harus sungguh-sungguh, nggak boleh bolong-bolong. Ah kak, minggu ini kan udah ke gereja nih, udah ibadah online. Aku minggu depan nggak mau ah. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Karena di sini dikatakan harus tekun dan sehati. Lalu dikatakan, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Artinya di sini menggambarkan perjamuan kasih, saling berbagi, dan dikatakan
Mereka itu berkumpulnya dengan hati yang sukacita, yang gembira, tidak dengan paksaan, melainkan dengan tulus hati. Dan mereka juga rajin memuji Allah, memuji Tuhan. Kita gunakan hidup kita untuk memuji Tuhan. Nah, itulah ciri-ciri orang dengan pribadi gereja Tuhan. Tuhan Yesus sudah memilih adik-adik dan kakak sebagai umat kepunyaannya. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan mencerminkan ciri-ciri yang tadi disebutkan. Kita harus hidup sebagai pribadi gereja Tuhan. Coba ya kakak review, gimana sih tadi ciri-ciri pribadi gereja Tuhan menurut cara hidup jemaat mula-mula? Yang pertama, tekun dalam pengajaran dan persekutuan, berkumpul untuk memecah roti dan berdoa, tetap bersatu, saling berbagi, berkumpul untuk perjamuan kasih dengan hati yang gembira dan tulus, dan rajin memuji Allah. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 yang berisi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Sekali lagi ya, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Oke adik-adik, hari ini adik-adik sudah diingatkan bahwa walaupun adik-adik udah lama gak datang ke tempat ibadah, ke tempat gereja yang disebut gereja, tapi ingatlah bahwa diri adik-adik sendiri adalah bait Allah dan Roh Allah selalu ada di dalam kita. Karena Roh Allah ada di dalam kita, maka kita akan dibantu untuk hidup sesuai pribadi gereja Tuhan. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan pada setiap kami. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah bait Allah dan Roh Allah selalu diam di dalam kami. Dan kami juga diingatkan untuk hidup sesuai dengan pribadi gereja Tuhan. Kami ingin terus bersekutu, kami ingin tulus dalam mendengarkan firman Tuhan, saling berbagi dan rajin memuji Tuhan, dan kami ingin hidup seturut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan firman Tuhan ini pada kami. Tuhan Yesus, kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami, pendidikan kami, keluarga, dan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan, karena kami tahu Engkau memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang terus lindungi kami, jagai kami dari virus-virus dan penyakit-penyakit. Engkau yang selalu melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.